alhamdulillah kita kembali ke jalur 5%. Jadi 5,12 beberapa negara di bawah kita, mulai Malaysia, Singapura, kemudian berbagai negara lain termasuk Amerika yang 2%, kemudian Korea juga relatif rendah. Sehingga di antara negara G20 dan ASEAN kita salah satu yang tertinggi. Untuk itu kita telah mencapai suatu titik yang terbaik yang bisa kita capai pada saat ini. Saya terima kasih dengan tim ekonomi kita. Saya terima kasih saudara-saudara bekerja dengan tim sebagai tim yang baik. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan sebelum kita kembali ke Mas Fahrul, tadi apa yang membuatnya tidak yakin bahwa di kuartal ketiga akan tetap di atas 5 atau di atas 5,12%? Saya ingin ke Mas Uki dulu. Mas Uki masih bersama kita ya, Mas Uki ya? Mungkin boleh di-unmute dulu Mas Uki audionya, mikrofonnya. Iya, masih. Oke. Sebelum saya bertanya lebih lanjut tentang ekonomi ini, hanya ingin tanya saja Mas Uki, nanti di 17-an ini Pak Presiden akan melanjutkan tradisi pakai baju adat atau pakai jas kembali nih Mas Uki? Iseng-iseng saja nih pertanyaannya. Mas Leo, CEO untuk mengkomunikasikan kebijakan strategis dan program prioritas. Oke. Jadi kalau terkait dengan seragam yang dipakai oleh Presiden, protokol ya? Mungkin itu lebih kepada Kemensesnek yang lebih tahu. Oke. Baik, kalau begitu saya bertanya ke Mas Uki kembali ke ekonomi ya, saya bertanya ya. Kementerian Keuangan mengatakan bahwa, dan juga ini Badan Anggaran di DPR sudah mengatakan bahwa defisit 2,5% itu dengan APBN di angka sekitar 3.000 triliun rupiah. Tanpa bermaksud mendahului tentunya pidato Presiden hari Jumat depan, apakah kemudian pemerintah akan optimistik melihat angka 5,12% di triwulan kedua untuk kemudian menargetkan tahun depan ekonomi Indonesia akan tumbuh katakanlah di atas 5 begitu Mas Uki? Mungkin 6 mungkin, atau seperti apa? Ya, kalau kita memakai asumsi dasar ekonomi makro ya, terkait dengan kerangka APBN, ini kita membicarakan pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai 5,6%, seperti itu, ya, dengan inflasi yang kurang lebih sama dengan tahun ini, yaitu 1,5 sampai dengan 3,5%. Jadi dapat dikatakan 2026 itu optimismenya lebih tinggi daripada kuartal 2 yang banyak orang terkejut, yaitu 5,12. Bahkan di 2026 itu asumsi pertumbuhan antara 5,2 sampai dengan 5,8%. Demikian Mas Leo. Jadi kemungkinan tidak akan ada kejutan terutama angka ya Mas Uki ya. Mungkin tadinya saya pribadi berharap mungkin pemerintah berani menargetkan katakanlah 6% begitu Mas Uki tahun depan. Sampai dengan saat ini kalau untuk target itu saya tidak bisa mengatakan. Tapi kalau asumsi dasar pertumbuhan ekonomi 5,2 sampai dengan 5,8, yang ini pun juga sebenarnya masih dalam proses ya. Dan finalnya nanti akan dibacakan di nota keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi ini adalah asumsi dasar yang sebenarnya belum final, yang sebenarnya masih dibahas, kurang lebih seperti itu. Karena kita juga sebenarnya masih menghadapi ya, seperti ekonomi global ya, sebenarnya ekonomi global ini masih menjadi momok untuk seluruh negara. Tapi alhamdulillah kami melihatnya tatanan ekonomi global ini semakin lama semakin membaik. Artinya yang tadinya di kuartal 1 kita banyak ditakut-takuti oleh Trump yang 30 sekian persen itu, sekarang sudah fix ya, walaupun memang sekarang 19%, lebih tinggi daripada sebelum ada polemik, bukan polemik ya,
lebih tinggi daripada sebelum ada isu tarif Trump ini, ya. Tapi setidak-tidaknya ini bisa begitu. Tapi ada satu hal yang kita tidak boleh lupa, IEU CEPA, ya. Ini baru saja disepakati setelah perjuangan selama 10 tahun. Ingat, sekarang ini Indonesia bisa ekspor 80% komoditasnya ke Eropa, penduduknya 400 juta, negara maju dengan daya beli yang sangat tinggi, itu 0%. Dan negara-negara pesaing kita seperti misalnya Malaysia, seperti misalnya Vietnam, itu belum ada CEPA-nya atau belum ada economic agreement yang komprehensif seperti yang kita punya, kurang lebih seperti itu. Dan kami memandang sangat optimis ini terkait misalnya dengan produk kita CPO, karena di saat yang bersamaan Eropa sekarang sudah mengakui bahwa CPO ini adalah produk sustainable. Nah, ini adalah peluang yang luar biasa sekali. Jadi banyak di antara kita yang fokus ke Amerika, ya. Amerika itu penduduknya 300 jutaan, besar, daya belinya bagus. Tapi kita lupa dengan Eropa yang penduduknya 400 jutaan dengan daya beli yang luar biasa besar juga. Kurang lebih demikian. Jadi kita tetap optimis, Mas Leo. Mas Andi, pemerintah optimis, tapi nanti kita hari Jumat sih akan melihat ya, mendengarkan langsung angka pertumbuhan. Kalau saya ingin berkonsentrasi dulu di angka. Kalau pemerintah tadi seperti disampaikan Mas Uki dari PCO, kelihatannya tidak sampai 6% untuk target pertumbuhan tahun depan. Anda melihat itu prudent, berhati-hati, konservatif, atau memang sebenarnya seharusnya beranilah menargetkan lebih tinggi supaya kalaupun tidak tercapai, ya juga tidak terlalu rendah pencapaian tahun depan. Bagaimana, Mas? Ya, jadi kan DPR baru saja menyelesaikan pembahasan KEM PPKF ya. Kerangka makro ya? Ya, kerangka ekonomi nggak makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Ini kan menjadi bahan bagi pemerintah untuk menyusun nota keuangan. Nah, dalam KEM PPKF itu disepakati itu ada range pertumbuhan, tadi sudah disampaikan Mas Uki, 5,2 sampai 5,8. Saya yakin range-nya pasti di antara itu. Masih di situ? Masih di situ. Masih di kepala 5? Betul. Nah, artinya apa? Kalaupun nanti dibahaskan setelah nota, kan berarti akan ada pembahasan di DPR, di Banggar. Tadi kan Pak Ketua Banggar sudah menyampaikan beberapa clue lah gitu ya terkait dengan ekonomi APBN 2026. Saya meyakini biasanya mereka akan ambil titik tengah. Ya, kalau 5,2 sampai 5,8 mungkin asumsi prediksi saya mungkin sekitar 5,4 atau 5,5 yang akan disepakati oleh pemerintah dan DPR. Nah, artinya kita masih dalam lingkaran pertumbuhan 5%-an gitu loh, Mas. Dan ini sebenarnya menjadi basic kita karena dengan konsumsi kita yang kontribusinya mungkin sekitar 54%, itu kan sudah cukup sebenarnya ya untuk memenuhi target 5 sekian persen lah. Katanya gitu ya. Ada yang bilang autopilot saja 5% ekonomi Indonesia tumbuh. Saya juga nggak mau mengatakan demikian, Mas. Seandainya ya kalau dilihat dari angka sih bisa saja kan dengan tingkat konsumsi yang mencapai 54% gitu ya. Berarti target 5,4, 5,5 konservatif dong? Ya mungkin lebih, kalau saya sih mengatakan lebih realistis saja gitu dengan kondisi yang ada. Artinya dengan kondisi geopolitik yang semakin, ya kita baru saja lihat tanpa kita duga ada perang Thailand dan Kamboja gitu ya. Konflik kita tidak kemana-mana ya. Betul, kita tidak tahu kondisi yang ada. Termasuk juga ketidakpastian ekonomi ini kan masih cukup tinggi masih tinggi. Dan ini kan mengganggu kita. Kita juga belum tahu bagaimana respon pengusaha menyikapi tarif yang 19% ini. Gitu. Mas Farul, ini harus jawab yang tadi sebelum jeda Anda mengatakan Anda memperkirakan Q3 itu akan tidak sampai 5,12 di bawahnya. Alasannya apa? Alasannya ada dua hal, Mas. Yang pertama itu ya kemarin itu yang di kuartal 2 kita lihat itu kan ada wave of investasi yang one off. Itu one off. Terus yang kedua alasannya sebenarnya ini terkait dengan beberapa pertanyaan terkait dengan data PMI. PMI itu kan definisinya itu Purchasing Manager Index. Jadi itu seluruh perusahaan manufaktur itu ditanya purchasing manajernya.
kira-kira dalam beberapa bulan ke depan Mau belanja akan nambah belanja atau enggak. Nah, itu dia, mau belanja atau enggak. Jadi itu sebenarnya lebih kepada leading indicator. Jadi kalau kita lihat PMI kita beberapa bulan terakhir udah agak turun, di kuartal 2 itu sebenarnya juga mengindikasikan kuartal 3 kemungkinan ekspektasi untuk belanjanya tidak sebesar kemarin. Katanya PMI yang beredar ini yang 3 bulan berturut-turut di bawah 50 itu samplingnya kalah banyak atau kalah cukup dibandingkan surveinya BI. Pendapat Anda bagaimana? Kalau saya lihatnya, kalau dibilang ya agak berbeda ya. Ini yang ngerjain swasta soalnya, market soalnya ya. Agak ya market. Yang pasti kalau di sini, kalau saya sih selalu melihatnya ini sebagai sebuah leading indicator. Reliable leading indicator. Dan memang enggak, kalau mungkin soal sampelnya mungkin dia lebih memilih kepada industri-industri yang material. Karena itu yang kita lihat ya, kuartal 3 normalize, itu oke, tapi itu bagus. Nah, cuman pertanyaannya, seberapa turun kuartal 3 itu juga sangat bergantung seberapa cepat pemerintah bisa roll out government spending. Kuartal 2 pertumbuhan belanja negara itu masih negatif, Pak. Jadi kuartal 3 pertumbuhan belanja negara ini yang harus lompat ke atas. Kita tanya ke pengusaha karena pengusaha biasanya yang dapat limpahan katanya begitu dari anggaran. Bagaimana Pak Antoni melihat target untuk mengucurkan berapa? 2.000-an triliun ya di second half 2025, seperti apa Anda lihatnya? Ya, tentu kita harus mendorong juga ya bagaimana belanja anggaran yang efektif dan produktif juga. Dan tentunya ketika hari ini lahirnya Danantara, sejujurnya kekhawatiran dari pengusaha itu khawatir bahwa konsolidasi Danantara, konsolidasi BUMN ini memang tidak lagi ada ruang bagi pengusaha, khususnya kami pengusaha muda dan UMKM. Tapi jangan sampai pengusaha-pengusaha kayak kita ini hopeless, semuanya pengen jadi komisaris atau direksi BUMN, ini yang membahayakan juga. Emang masih mau kan sudah tidak ada tantiem itu? Ya, artinya jangan sampai hope itu nggak ada, jangan sampai hope itu nggak ada lagi. Artinya kita perlu dorong bagaimana ekosistem kewirausahaan ini harus semakin baik di era Pak Presiden, dan kita sangat yakini itu. Dan dengan lahirnya hari ini makanan bergizi gratis, Kopdes Merah Putih, hari ini mungkin masih kita lihat ya koperasi primer. Kita harus dorong juga bagaimana koperasi sekunder yang dimana UMKM itu kan tidak semua bankable, Bang Leonard. Yang harus kita dorong bagaimana UMKM yang tidak bankable ini bisa disalurkan oleh koperasi. Kopdes Merah Putih mungkin di sisi ada yang sisi kanannya sekunder. Artinya kita lihat bagaimana belanja pemerintah harus efektif dan produktif, dan tentunya kolaborasi antara pengusaha dan pemerintah dan sektor Danantara yang tadi ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik. Karena konsolidasi ini jangan sampai semua proyek itu dilakukan oleh sektor BUMN. Pak Presiden Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa harus sektor infrastruktur itu lebih efisien kalau dilakukan oleh swasta. Nah, ini yang harus kita lihat. Kalau memang ya di atas 100 miliar, kalau memang tidak harus BUMN turun, harus kita salurkan kepada pengusaha. Infrastruktur yang mana nih? Ya kemarin Pak Presiden sampaikan tentang misalnya Giant Sea Wall. Ketika kita bicara infrastruktur, kalau BUMN merasakan ini ada cost yang sangat berat, ada mungkin effort yang sangat luar biasa, ya artinya kita bisa berkolaborasi dengan swasta. Banyak swasta, skema-skema KPBU misalnya, hari ini sangat banyak format yang bisa dikerjasamakan dengan pengusaha. Keyakinan pengusaha itu kan penting juga untuk kemudian mendorong ekspansi usahanya ya, Bro Antoni. Seberapa yakin HIPMI melihat triwulan ketiga dan keempat tahun ini dan juga tahun depan, sehingga kemudian mau mulai ekspansi? Tapi tahan dulu karena kita harus jeda, dan bisa tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.